Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfar, NIM P2A521025, mahasiswa Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Pascasarjana Universitas Jambi tahun 2021. Pada tugas yang keempat, yaitu membuat desain model pembelajaran kolaboratif berbasis keterampilan berpikir kritis dalam bidang sains. Sebelumnya saya jelaskan bahwa pembelajaran kolaboratif adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Tidak seperti belajar sendirian, orang yang terlibat dalam kolaboratif memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain, atau meminta informasi satu sama lain, mengevaluasi ide-ide satu sama lain, memantau pekerjaan satu sama lain, dan lain-lain. Lebih khusus, pembelajaran kolaboratif didasarkan pada model di mana pengetahuan dapat dibuat dalam suatu populasi di mana anggotanya secara aktif berinteraksi dengan berbagai pengalaman dan mengambil peran asimetri atau yang berbeda. Adapun langkah-langkah dalam mendesain pembelajaran kolaboratif itu terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu engagement, yang kedua exploration, yang ketiga transformation, yang keempat presentation. Pada tahap engagement, pengajar melakukan penilaian terhadap kemampuan, minat, bakat, dan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Lalu siswa dikelompokkan, yang di dalamnya terdapat siswa terpandai, siswa sedang, dan siswa yang rendah prestasinya. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu exploration, setelah dilakukan pengelompokan, lalu pengajar mulai memberi tugas, misalnya dengan memberi permasalahan agar dipecahkan oleh kelompok tersebut. Dengan masalah yang telah diperoleh, semua anggota kelompok harus berusaha untuk menyumbangkan kemampuan berupa ilmu, pendapat, atau gagasannya. Pada tahap yang ketiga, yaitu transformation, dari perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa, setiap anggota saling bertukar pikiran dan melakukan diskusi kelompok. Dengan begitu, siswa yang semula mempunyai prestasi rendah, lama-kelamaan akan dapat menaikkan prestasinya karena adanya proses transformasi dari siswa yang memiliki prestasi tinggi kepada siswa yang berprestasi rendah. Pada tahap yang keempat, yaitu presentation. Setelah selesai melakukan diskusi dan menyusun laporan, lalu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Pada saat salah satu kelompok melakukan presentasi, maka kelompok lain mengamati, mencermati, membandingkan hasil presentasi tersebut, dan menanggapi. Yang kelima itu reflection. Setelah selesai melakukan presentasi, lalu terjadi proses tanya jawab antar kelompok. Kelompok yang melakukan presentasi akan menerima pertanyaan, tanggapan, atau sanggahan dari kelompok lain. Dengan pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain, anggota kelompok harus bekerja sama secara kompak untuk menanggapinya dengan baik. Adapun contoh rancangan pelaksanaan pembelajaran untuk pembelajaran berbasis kolaboratif itu untuk tingkat sekolahnya adalah SMA, mata pelajaran fisika pada kelas 10 semester 1. Materi pokoknya ada optik, geometri, dan optik fisis. Alokasi waktu 12 dikali 45 menit atau 4 kali pertemuan. Adapun kompetensi inti, ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi itu pada kompetensi dasar itu 3.5, indikatornya ada 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, sampai 3.5.14. Pada KD ke-4.5 ada IPK 4.5.1 sampai dengan 4.5.10. Adapun tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran model. Nah, di sini model yang saya gunakan adalah model discovery learning dan inkubator bimbing dengan menggunakan pendekatan saintifik dan literasi media. Peserta didik secara kritis dan kreatif mampu menganalisis optik, fisis, dan geometri serta menyajikan hasil percobaan tentang optik, fisis, atau geometri dengan penuh rasa tanggung jawab, kerjasama, dan jujur serta santun. Kemudian, adapun contoh langkah pembelajarannya itu pada pertemuan pertama itu tahap pembelajarannya pada tahap pendahuluan.
Untuk kegiatannya adalah orientasi. Kegiatannya guru memulai kegiatan tepat waktu untuk memberi teladan sikap disiplin, membuka kegiatan dengan memberi salam. Guru mengajak berdoa dengan menunjuk ketua kelas untuk berdoa bersama secara khusyuk. Guru mengecek kehadiran peserta didik melalui lembar absensi kelas dan menanyakan kondisi peserta didik apabila ada yang tidak hadir, dan peserta didik mengonfirmasi kehadiran secara santun dan menjawab pertanyaan apabila ada temannya yang tidak hadir secara jujur. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi kegiatan yang akan dilakukan pada lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Yang kelima itu pada kegiatan persepsi, guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat gelombang cahaya dan materi pemantulan dan pembiasan cahaya yang sudah dipelajari di SMP. Yang keenam itu ada kegiatan motivasi, guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada kegiatan inti, itu tahapannya pertama itu memberi stimulus kegiatannya. Peserta didik mengamati cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung yang dibawa guru dan mencoba menggunakannya untuk bercermin. Kemudian menanggapi dengan memberi komentar secara kritis tetapi santun. Pada kegiatan inti yang kedua itu mengidentifikasi masalah. Kegiatannya, peserta didik mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung melalui pertanyaan-pertanyaan antara lain: mengapa cermin dapat menghasilkan bayangan? Mengapa tidak semua bayangan dapat dilihat secara langsung? Apa perbedaan antara cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung? Kemudian pada tahap ketiga, pada tahap inti itu mengumpulkan data. Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan anggota 3-4 orang tiap kelompok. Peserta didik mempelajari lembar kerja pertemuan 1 tentang pemantulan cahaya. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok, membagi tugas untuk menyelesaikan lembar kerja dengan menggali informasi dari referensi yang sudah disiapkan, yaitu buku dan internet. Pada tahap keempat itu mengolah data. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan masing-masing anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Pada tahap yang kelima itu memverifikasi. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang pemantulan cahaya. Kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi dengan memberikan masukan secara kritis tapi santun. Kemudian peserta didik memperbaiki hasil kerjanya dan menambahkan catatan yang diperlukan. Pada tahap yang keenam itu menyimpulkan. Peserta didik membuat kesimpulan tentang pemantulan berdasarkan hasil diskusi. Pada tahap keenam, pada tahap penutup, guru memberikan apresiasi terhadap diskusi yang telah dilakukan, khususnya kepada kelompok yang sudah berpresentasi dan peserta didik yang aktif dalam diskusi. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan menegakkan kembali kesimpulan. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya tentang pembiasan cahaya. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dan mengucapkan salam. Nah, itulah contoh dari pelaksanaan kegiatan pelajaran basis kolaboratif. Itulah desain dalam pembelajaran kolaboratif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.